Kita lagi ada tim besar naskah proklamasi. Jadi di belakang saya ada sedikit prolog tentang museum ini, tentang momen pengurusan naskah proklamasi. Jadi peristiwa pengurusan naskah proklamasi merupakan simbol kebinekaan di mana tokoh-tokoh yang hadir memiliki cita-cita yang sama, keinginan yang sama, dan juga tujuan yang sama untuk memerdekakan Indonesia, meskipun dari latar belakang yang berbeda. Jadi pada akhirnya Indonesia sudah memperlakukan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 58. Setelah naskah proklamasi dibacakan, selanjutnya dikibarkanlah bendera merah putih oleh Laki Fendrani dan Suyun Sastrokusumo serta Najib Maju Indonesia Raya. Sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, namun yang akan menjadi catatan penting dalam sejarah dunia selamanya. Dunia pasca berakhir Perang Dunia Kedua melahirkan tatanan hidup baru. Dunia baru dan Indonesia adalah yang pertama menyatakan kelahirannya sebagai bangsa baru. Ini usaha pemerintah untuk memutuskan pembentukan pemerintahan yang berdaya. Jadi kita lihat guys. Jadi di suatu pertahanan ini ada anggota kabinet, di mana pelantikan anggota kabinet pertama Republik Indonesia pada 4 September 1945 sekaligus diadakannya konferensi pers. Namun di gambar bawah ini, kabinet pertama ada konferensi pers pembentukan kabinet pertama yang dihadiri oleh wartawan asing pada 2 September 1945. Nah, di gambar ini ada suasana sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Pada peristiwa di mana mereka kembali, kami bersiap kedatangan Inggris di Jakarta. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Inggris tergabung dalam sekutu datang ke Indonesia sebagai pemenang perang untuk melakukan perebutan senjata Jepang, pembebasan tawanan, dan normalisasi keadaan. Sejak 29 September 1945, 3 divisi tentara Inggris di bawah pimpinan Panglima Abney, Letjen Sir Wilson mendarat di Jakarta pada 1 Oktober 1945 secara de facto. Sir Wilson mengaku pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta. Pasca Perang Kedua, negara-negara penjajah kembali ke negara jajahannya sebelum diambil alih oleh Jepang. Berbeda dengan wilayah bekas jajahan bangsa Eropa, di Asia Tenggara di mana rakyatnya menyambut kembali para pemimpin perang. Indonesia menjadi satu-satunya yang melakukan perlawanan akan kembalinya negara penjajah. Menganggap kembali kami bersedia. Diplomasi pertahanan mediator Inggris, Sir Wilson menempati bekas kediaman Laksamana Medan sekaligus menjadi dokter militer Inggris. Ternyata beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan di kediamannya untuk menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Yang pertama, pada 23 Oktober 1945, pertemuan tidak resmi antara Soekarno dan Najib Fanuk. Lalu pada 31 Oktober 1945, antara Soekarno, Hatta, dan Najib Fanuk sebagai penengah adalah Dr. M.P. Namun pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa. Pada naskah proklamasi merupakan kelanjutan dalam menata pernyataan sikap dan kesepakatan sebagai bangsa Indonesia yang dibicarakan saat perumusan naskah proklamasi. Momen peristiwa sidang PPKI memberikan gambaran bagaimana 3 syarat berdirinya sebuah negara dilakukan, yaitu adanya wilayah, adanya penduduk, wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat. Nah, yang dihasilkan dari sidang PPKI merupakan pusaka sekaligus senjata untuk merintis tercapainya syarat berdirinya negara yang terakhir, yaitu pengakuan dari negara lain. Apakah diplomasi
Provinsi Yogyakarta, Kota Perjuangan. Kehidupan Republik Indonesia ditandai dengan suasana yang mencekam yang disebabkan oleh keganasan tentara pada bulan November dan Desember 1945. Jakarta mulai menjadi ajang kekerasan dan teror yang menyebabkan banyak ribuan orang menjadi korban. Korban penembakan bukan saja menimpa rakyat tapi begitu saja para pemimpin negara juga. Muhammad Rum selaku Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat terkena tembakan kakinya tanggal 21 November 1945. Selain itu, kondisi keamanan juga yang sangat tidak stabil tersebut mengancam jiwa para pemimpin negara. Oleh karena itu, diadakan sidang kabinet pada 3 Januari 1946 dengan keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Senjata antara Indonesia dan Belanda, pemerintah Inggris mengirimkan konsulat untuk mengadakan perjanjian yang dilaksanakan pada 11 sampai 12 November 1946 di Jati. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sang kedua, didampingi oleh Mr. Makmur, Mr. Susanto, Mr. Kapoldo, Ahmad Dhani, sedangkan di pihak Belanda terdiri dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, didampingi oleh Mr. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sang kedua, didampingi oleh sedangkan di pihak pribadi dari ini kemudian disusul dengan pengembangan migrasi tiga negara atau dalam sedangkan Belanda memiliki kemudian Australia dan Belgia sama negara ketiga sebagai APN yaitu Amerika Serikat. Pada akhirnya perang perang tersendiri diadakan pada 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Februari 1948. Perjanjian ini Indonesia tentang wilayah Republik Indonesia semakin mengecil dan ada mulai dari perjanjian tersebut adalah seperti lihat di sini ada kurang lebih 3 poin.
kita di ruangan pertemuan dengan Anda pada tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadasi Mahendra di kediamannya sekitar pukul 22.00 atau jam 10 malam. Sepulang dari Universitas Depok, mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia Merdeka. Maeda memberitahukan pesan Gun kepada rombongan yang pulang dari Universitas Depok. Kemudian mereka dengan ditemani Maeda dan Miyosui Sun Ichiro berangkat ke Gun dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia dan juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Kita ada di ruang perumusan naskah proklamasi. Nah, menjelang dini hari sekitar pukul 3 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan yang ada di sebelah sini. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menimbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, yang pertama dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambahkan oleh Bung Hatta, dan akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke Serambi Duka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah minum. Yang berisi rekaman wawancara yang merupakan saksi hidup mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, di sini ada bendera merah putih yang dijalin oleh Henry Caroline Patirajawana, istri Johannes selaku Anhari. Bendera tersebut dikibarkan di kediaman Jenderal Anhari di Jalan Serang nomor 5 Jakarta Pusat. Sekarang kita kesini guys. Nah, ini ada replika naskah proklamasi tulisan Bung Karno. Lalu di dalam sini ada gambar Presiden Soekarno yang berbentuk seperti filmnya. Gambar diambil dari proyeksi arah samping kiri, digunakan untuk mencetak poster Soekarno yang bertujuan untuk memaparkan semangat rakyat yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dan di sebelahnya ada Wakil Presiden Muhammad Hatta yang berbentuk seperti filmnya. Gambar diambil dari proyeksi arah depan. Di sini ada kamar mandi zaman dahulu, bisa dilihat. Di sini ada konsepnya. Juga ada beberapa pajangan atau seperti piring, cangkir, koci, tempat gula, gelas kristal, gelas minum, dan juga mangkuk bening milik Sutarjo. Kita berada di ruang atribut. Nah, ruang atribut menggambarkan bagaimana para tokoh tampil dalam keseharian mereka. Di sebelah sini adalah mata bermerek Togger Preres. Ini berwarna abu-abu gelap, diperkirakan dibuat di Jalan Mojopahit. Mata untuk shadow biasa dipakai dalam acara-acara malam yang sangat formal. Nah, di sebelahnya ada jas formal berwarna hitam yang pada bagian depannya terdapat logo kancing. Nah, di sebelahnya lagi ada jubah wisuda dan toga berwarna hitam dan coklat berbahan blodro dan taffeta. Toga ini memiliki lingkar dalam berwarna coklat dengan penutup atas berwarna hitam.
Nah, di sebelah sini ada topi. Topi ini kemungkinan besar merupakan produk pesanan khusus atau edisi terbatas dari Austin Fried or Regent Street yang dikenal sebagai salah satu pembuat aksesoris dan pakaian berkualitas di London. Nah, ini adalah kopiah proklamator Insinyur Soekarno dan Dr. Andas Muhammad Hatta. Lalu di sini ada topi bundar berwarna abu-abu tua yang digunakan oleh Supomo saat menghadiri konferensi pers meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Di belakangnya ada topi berbentuk lingkaran yang dibuat dari rotan, terdapat pita berwarna hitam yang melingkari topi bagian luar. Lalu ada satu lagi penutup atau ikat kepala laki-laki atau seperti belangkon yang menjadi aksesoris kepala yang melengkapi busana tradisional Jawa yang dipakai Sutarjo dalam setiap pertemuan resmi. Lalu kita ke sebelahnya lagi. Ada kacamata dengan frame berwarna hitam dan lensa sebelah kanan berbentuk cembung. Frame kaca bergaya vintage dengan model lensa berbentuk oval, terdapat tulisan merek kacamata Rodenstock Marcus. Di sebelahnya ada jam tangan merek Dalil, terdapat tulisan Arab Al-Ka'bah Asy-Syarif. Di bagian tengah jam terdapat kompas dengan panah berwarna merah. Lalu di pojok sini ada tongkat berbentuk tabung mengerucut berwarna coklat yang berbahan dari kayu. Lalu ada baju atau mantel berwarna kehitaman berbahan wool. Lalu sebelah sini ada udeng, merupakan ikat kepala yang digunakan oleh masyarakat Bali khususnya laki-laki. Nah, di sini ada destar dari kain songket Ki Gusti Ketut. Pria Bali menggunakan destar sebagai ikat kepala dalam aktivitas keseharian mereka. Lalu di sini ada tongkat Tuku Mohasan berwarna coklat dan berbahan dari kayu. Di sini ada setelan jas berwarna abu-abu kehijauan dengan motif garis vertikal berwarna kuning yang dijahit oleh Laksmi 13374 di Gambir, Jakarta. Nah, ada peci di sebelah sini. Di atas sini ada dasi berwarna dasar coklat tua milik Ki Gusti Ketut Puja, dan juga di bawah sini ada pantofel berwarna hitam juga milik Ki Gusti Ketut Puja. Ini ada pengajian dan penandatanganan naskah proklamasi. Lambang naskah proklamasi selesai disusun, Bung Karno meminta agar Sayuti mengutip naskah tersebut. Sayuti Menik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Menik melakukan perubahan 3 kata, yaitu tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sekarang kita ulangi. Nah, ini adalah figura saat proses pengetikan. Kurang lebih contohnya seperti ini. Sekarang kita ulangi. Nah, ini adalah figura saat proses pengetikan. Kurang lebih contohnya seperti ini.